Baik, Pak. Sebelum kita mulai pekerjaan kita, semua yang hadir? Hadir, Pak. Kalau semua sudah hadir, maka sesi kalau semua sudah hadir. Nah, di sini pembelajaran kita itu tentang hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran kita ini itu tentang tujuan pembelajaran kita ini anak-anak mampu menjelaskan hak asasi manusia. Yang kedua juga anak-anak mampu mengidentifikasi hak asasi manusia. Yang ketiga anak-anak mampu memahami cara menghormati hak asasi manusia. Nah, seperti di sini hak asasi manusia untuk kita hari ini. Saya mau tanya kalian, yang tahu hak asasi manusia itu siapa? Tahu ya, Pak. Kalau rumah yang tahu, akan menjelaskan. Hak asasi manusia itu adalah hak di mana anak-anak semua itu mempunyai hak dan lahir dari Tuhan, kita yang Maha Esa yang sudah anak-anak kita. Di mana haknya kita itu tidak bisa diganggu oleh orang lain atau diganggu oleh orang lain. Sudah? Benar, harus mengerti. Nah, definisi dari hak itu memiliki undang-undang yang mendukung supaya undang-undangnya hak itu atau haknya kita itu tidak dapat diganggu atau dijamah oleh orang lain. Nah, pentingnya juga HAM. Coba salah satu dari baca. Pak. Hak asasi manusia sangat penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat karena berperan sebagai fondasi utama perlindungan, keadilan, dan martabat manusia. Nah, hak itu atau lainnya hak asasi manusia, dia itu memiliki perlindungan dari pemerintah supaya martabat kita punya hak tidak dapat ambil oleh orang lain atau tidak supaya kita mendapatkan keadilan pemerintah. Lanjut. Nah, di sini juga ada jenis-jenis contoh hak. Yang pertama itu hak pribadi atau hak dari gadis sendiri, yaitu meliputi individu dalam menjalani hidup pribadi. Contohnya kebebasan berpendapat, kebebasan memilih agama, kebebasan bergerak, kebebasan memilih organisasi atau perkumpulan. Dan adanya hak ini kita bebas untuk apa saja. Tapi ada tapinya. Hak yang kita lakukan itu harus betul-betul hak kita, bukan haknya dari orang lain. Yang kedua juga ada hak politik. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Contoh hak memiliki dalam diri, pilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, hak mengajukan petisi, hak ikut serta dalam pemerintahan. Nah, di dalam politik ini apa yang kita tahu? Pas berbaca tadi ataupun dari salah satu kalian itu baca ulang dengan yang punya betul hak politik. Salah satu kalian. Hak politik, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Contohnya, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, hak mengajukan petisi, hak ikut serta dalam pemerintahan. Dan hak di sini, apa yang kalian pahami tentang hak politik? Ya, ada? Siapa? Kalau pemahaman saya, Pak, hak politik itu di mana ketika semua
berikan suara. Jangan takut untuk apa? Menjawab. Apa itu? Apa salahnya? Ketahui saja nanti disikat ada Pak yang bisa. Nah di sini itu sudah jelas bahwa gimana hak sendiri dan diri dalam diri. Kita semua sini memiliki hak dalam memilih siapa ataupun tidak memilih siapa. Karena kita didasari dengan undang-undang. Tadi juga didasari dengan undang-undang. Yang ketiga poin yang ketiga hak ekonomi. Ada bisa membuka pada betul-betul tidak. Hak ekonomi itu hak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan pemilihan. Contohnya itu hak memiliki, membeli, menjual barang, hak buat kontrak, hak memilih pekerjaan, hak mendapatkan penghidupan yang layak. Terima kasih. Sini Pak mulai naik poinnya hak ekonomi, yaitu hak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan pemilihan. Contohnya hak memilih, membeli dan menjual barang, hak buat kontrak, hak memilih pekerjaan, hak mendapatkan kehidupan yang lain. Nah, dari semua yang tadi Pak sudah jelaskan atau yang dari kalian sudah miliki, yang namanya hak memilih itu sesuai namanya hak ekonomi. Hak memilih itu kita mau pilih apa saja itu. Contohnya dalam kita menjual barang, membeli barang, asalnya kita punya uang, itu kita punya hak. Tidak ada yang bisa membuat kita. Contoh lu jangan beli ini. Nah, bahasa sehari-hari ini seperti kaliannya, jangan beli ini mahal. Kalau kita perlu, kalau kita bisa beli, kita beli. Itu kan? Sini dia tidak ada yang namanya kita dibatasi. Kalau sudah ada namanya hak, dia didasari dengan undang-undang. Kita dilindungi dari pemerintah. Lanjut. Nah, ini pentingnya mengenai HAM. Ini sangat penting sekali. Semuanya saya yang coba baca poin nomor yang satu sampai pentingnya menghargai hak asasi manusia. Menghargai HAM sangat penting karena berperan dalam yang berpoin menjaga martabat dan kehormatan sebagai individu agar tidak mengalami diskriminasi, penyiksaan atau perlakuan tidak adil, menjaga kebebasan dan hak dasar manusia seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, beragama, dan berpartisipasi dalam kehidupan. Nah, di sini kita mempunyai hak untuk hidup, mempunyai hak untuk beragama, mempunyai hak untuk berpendapat. Karena kita ini punya hak yang tidak bisa dicabut oleh siapa. Walaupun dia pemerintah, dia pun orang yang berpendidikan tinggi, dia tidak bisa dicabut. Yang poin kedua siapa yang bisa membantu? Mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera dengan menghormati hak setiap orang tanpa terkecuali. Poin dari yang nomor 2 ini siapa yang bisa yang paham? Ada? Pendidikan itu mewujudkan masyarakat yang adil dan damai dan sejahtera yang menghormati hak setiap orang lain tanpa terkecuali. Kalau menurut saya, ketika dia membuat ketika biasa menjelaskan orang lagi ngomong sama kita tidak boleh membantahnya. Di situ kita harus menghargai dia. Contoh di sini akan luruskan dari sini. Di sini kita kalau yang namanya kalau kita sudah bergerak itu dia punya poin mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera
yang Nabi Islam tadi bahwa ada benar seseorang itu tidak boleh melakukan. Dengar dulu, dengar habis baru kita boleh. Maka tangga itu tangga bukan yang bantah. Seperti ajaran semua kalau ada kawan yang ngomong jangan langsung bantah. Itu namanya tidak sopan, tidak baik. Dengan efeknya. Belajar dari sekarang, belajar dari menghafal, intinya mengadakan. Poin yang ketiga, mewujudkan yang hadir damai dan sejahtera dan yang menghormati hak setiap orang tanpa terkecuali. Di sini kalau kita sudah menghargai hak dari seseorang, itu akan terciptanya kedamaian, keadilan, kita akan hidup sejahtera. Kalau kita menghormati dan menghargai seseorang itu tanpa terkecuali, akan terciptanya damai, kita hidup sejahtera, rukun. Ya, Ya Pak. poin yang keempat, menjaga penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak orang oleh negara lain sehingga kita perlindungan hukum dan setara semua. Ada yang tahu yang apa tadi poin yang keempat? Pak. Ya. Jadi seperti yang membuat menjaga penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak oleh negara atau pihak lain sehingga terjadi pelindungan hukum dan setara bagi semua negara. Contohnya seperti ini. Contohnya presiden dia melakukan koruptor. Jadi ya kita sebagai warga masyarakat Indonesia kita wajib untuk harus berbicara atau berpendapat supaya jangan supaya jangan Berjangan. Ulang-ulang biar Pak. Sudah, aku sudah lihat. Aku dari sini kalau seorang presiden kesalahan menurut kita dari masyarakat bisa memasukkan kasih masukan itu bisa saja karena kalau kita kasih masukan untuk pas Pak Presiden juga bersalah itu tidak dilindungi oleh hukum dan kita setara dengan warga semua warga sampai disimpan. Ya benar saja itu. Kita tidak ada tulis, tulis ya di sejarah. Yang terakhir itu perlindungan HAM. Upaya untuk memastikan setiap orang dapat menikmati hak dasar yang melekat pada diri mereka sejak lahir. Maka sudah jelaskan tadi perlindungan hak itu sudah ada sejak lahir. Tidak harus keluar dari manusia. Di Indonesia perlindungan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga diatur dalam Undang-Undang 19. Itu HAM ini sangat penting buat kita semua karena HAM ini semua orang punya, justru semua orang punya, makanya negara pemerintah membuat undang-undang supaya kita dilindungi atau mempunyai perlindungan dari HAM. Ngerti? Ngerti Pak. Yang 14 tentara itu kalau kalian sudah ngerti Pak berikan tulis. Ini kalian setiap nomor 1 satu orang yang baca terus kalian jawab. Kalau tidak kalian kalau siapa yang membaca nomor 1 Iya Pak. supaya yang silakan satu orang. Saya Pak. Ya. Apa singkatan dari hak asasi manusia? HAM. Pak. Nah, yang kedua, Siapa yang memiliki hak asasi manusia? Semua orang. Pak.
Ya, betul. Nomor 5. Siapa yang bertanggung jawab menjaga hak asasi manusia? Semua orang. Apa saja kita pada saat berada di sekolah? Apa belajar? Terima kasih kerjasamanya. Pelajaran ini boleh berjalan dengan lancar. Pagi senang, yang ada pembangunan anak-anak dapat mengerti, pahami. Kita sama-sama puas apa yang kita pelajari ini. Semoga menjadi lebih baik lagi ke depan. Kita paham dan paham. Simpel maknanya apa saja yang kalian paham dan paham. Ya. Ini tentang paham. Yang kami pahami tentang hal itu kita tidak boleh mencuri orang lain. Ada lagi. Semua orang memiliki hak dalam berpendapat. Ada lagi yang bisa menyimpulkan. Haknya. Hak asasi manusia, hak terus contoh hak itu hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, hak untuk hidup. Ada lagi yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran tadi tentang HAM? Ya, silakan. HAM itu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap masing-masing individu. Contoh HAM itu hak memilih, hak untuk berpendapat, kemudian hak hidup, hak untuk menempuh pendidikan juga. Terima kasih besar untuk semua. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan kan? Mengerti? Itu akan jelas diinputkan dalam materi hari ini. Jadinya kita setiap individu menghargai hak seseorang supaya kita yang kita hidup dengan damai, hidup sejahtera, dan tercipta yang keadilan tanpa memandang kecuali. Di sini sebelum kita pulang pada lagu tentang pahlawan itu dia nada tentang lagu baru. Baik, Pak. Tahu